Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa ala nabiyil mustafa. Wassalatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali ada 4 kategori manusia. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Yang kedua, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang ketiga, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang terakhir, yang keempat, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Siapa mereka? Orang-orang yang kaya tapi sombong dengan hartanya. Hartanya tidak digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya hanya untuk dipakai berfoya-foya, dipakai untuk hal-hal yang jauh dari ridho Allah. Orang semacam ini pada hakikatnya dia bahagia saja di dunia, tapi ingat nanti ketika di akhirat dia akan mendapatkan siksaan dari Allah. Dia boleh bahagia di dunia tapi akan sengsara nanti di akhirat. Yang kedua, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia dan bahagia di akhirat. Siapa mereka? Orang miskin, pakaiannya pas-pasan, duitnya pas-pasan, hidupnya serba pas-pasan. Tapi hatinya, ibadahnya rajin, doanya rajin, walaupun dia nggak kaya-kaya. Pada hakikatnya kehidupan di dunianya boleh melarat, tapi ingat karena kemantapan ibadahnya kepada Allah akan membawa dia untuk menuju ridha Allah dan akan mendapatkan nanti kebahagiaan di akhirat. Dia sengsara di dunia tapi dia akan bahagia di akhirat. Yang ketiga, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Siapa? Orang dermawan yang hartanya dipakai untuk di jalan Allah. Ada yang butuh sumbangan, dia sodakohkan. Ada yang butuh uang, dia sodakohkan kepada fakir miskin. Hal-hal uangnya dipakai untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senang di dunia, nanti dia akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu di akhirat juga mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena harta yang mereka punya dipakai untuk di jalan Allah, maka Allah akan ganti nanti ketika di akhirat, yaitu kebahagiaannya. Yang terakhir, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Siapa? Orang yang durhaka kepada orang tua. Udah miskin, udah melarat, tak punya apa-apa, durhaka sama orang tua. Itu orang udah dipastikan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Kenapa? Karena tidak ada kehidupannya, keberkahan dari orang tuanya. Karena dia durhaka menjadi anak yang toleh, tidak taat kepada kedua orang tuanya. Bagaimana dia taat kepada Allah sedangkan dia tidak taat kepada kedua orang tua? Maka orang itu dipastikan akan menjadi sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Hidupnya enggak bakal berkah. Oleh karena itu hadirin, tinggal kita pilih kebahagiaan mana yang mau kita raih. Ataukah yang pertama kita pengen bahagia saja di dunia tapi di akhirat sengsara? Ataukah yang kedua, dia sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat? Atau yang ketiga, yang lebih mantap, lebih ajib, lebih enak, yaitu dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat? Atau yang terakhir, yang paling ngenes dan yang paling dia sengsara di dunia dan sengsara di akhirat? Introspeksi diri kita, perbaiki lagi diri kita. Semoga kita termasuk golongan yang kedua atau yang baik, yang di dunia, sengsara yang di dunia tapi bahagia di akhirat. Yang terakhir juga kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk mencapai ridho Allah, mari kita berbuat baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah, dan semoga nanti kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Cukup sekian dari saya. Kecap sedap, kecap asin, kecap bango, kecap benteng, itulah warna kulit saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.